jelaskan apa itu Muhammadiyah dan bagaimana Muhammadiyah bisa masuk ke daerah Jawa Barat? Pada dasarnya ya, setiap Muhammadiyah yang ada di lingkungan kecamatan atau ada di dalamnya adalah bagian dari Muhammadiyah di atas ya. Pertama Kota Bandung, keduanya Jawa Barat, ketiga pusat. Jadi semuanya tidak ada yang berdiri sendiri gitu. Nah, pun kapan mulainya dan Muhammad masuk itulah dalam organisasi yang bisa lepas ya. Tidak ada Muhammadiyah tanpa ditanggung oleh di atasnya gitu. Apa gitu? Termasuk kami di bawahnya ada ranting dan itu terus kesana gitu. Itu dia kenapa bisa diakui gitu ya, atau kaitannya apa gitu lah organisasi. Jadi Muhammadiyah itu barangkali kita tahulah atau ada semua yang tahu bahwa satu-satunya organisasi yang tertib administrasi gitu ya. Jadi berbeda dengan yang lain gitu kan. Kalau yang lain itu internal. Nah, Muhammadiyah tuh nama aja satu, Muhammadiyah semuanya. Dari mulai SD, TK, saya sampai ke perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak ada nama lain. Itu aja nggak Muhammadiyah. Karena setiap aset yang memiliki kelompok Muhammadiyah kita adalah dari pusat. Itu banyak ya. Pertanyaan selanjutnya Ya. itu kapan organisasi Muhammadiyah didirikan di Jawa Barat dan siapa tokoh yang berperan aktif pada pendirian Muhammadiyah di Jawa Barat? Ya. Kalau tokoh di Muhammadiyah kita belum lahir ya. Hanya ada beberapa orang yang memang senioritas dan senior lah gitu. Dari mulai Pak Hambali Ahmad ya, Profesor Dr. Rusida Salim, Dadang Kahmat yang di dalamnya. Itu barangkali tokoh-tokohnya. Hanya kalau di pendiriannya, biasanya kami kurang tahu ya kapan berdirinya Jawa Barat itu. Itu kaitannya dengan ranah Jawa Barat itu sendiri ya, yang tidak kita tahu gitu kan. Atau mungkin saudara-saudari bisa menambahkan barangkali ada tambahan untuk barangkali ketahui gitu. Ya, sedikit nambahkan kaitan terbentuknya dari pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja ya pada tanggal 18 November 1912. Kemudian dari dakwahnya itu berkembang sehingga memasuki Jawa Barat sekitar tahun itu juga tahun 30-an. Di sini ada catatan berkembang Jawa Barat khususnya di kota Bandung. Ini tahun 1936 untuk Jawa Barat. Dengan tokoh-tokohnya ada Haji Suta Laksana, ada Haji Samsunu dan Haji Arhata. Selanjutnya pada muktamar di kota Bandung, Pak, muktamar ke-36 pada bulan Mei 1965 yang dihadiri juga oleh Presiden Soekarno itu Priangan Barat sebetulnya kota Bandung dulu diketuai oleh Bapak almarhum Kiai Haji Ejet Mutakin. Beliau pendiri Unisba juga. Jadi Priangan Barat. Pemekaran itu Bandung dibagi 3. Kota Bandung dulu istilahnya ada Kota Madya Bandung, ada Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Ini merupakan data yang saya kutip dari catatan pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat ya. Nah, itu berkembang ke Bandung. Di Bandung setelah pembagian 3 itu PMD Kota Madya Bandung, dulu istilahnya Kota Madya Bandung, sekarang Kota Bandung, terdiri dari 4 cabang. Ada cabang Bandung, cabang Bandung Timur, dan cabang Bandung Barat, dan cabang Bandung Utara. Nah, selanjutnya dari perkembangan itu berkembang dari cabang Bandung itu ada 3 cabang. Cabang Lengkong, cabang Astana Anyar, cabang Bojongloa. Dan ke cabang Bandung Timur ada cabang Sibeling dan cabang Kiara Condong. Cabang Bandung Utara, cabang Muhammadiyah Coblong dan cabang Bandung Wetan. Dan kita di sini maksudnya cabang keempat, cabang Bandung Barat, terdiri dari dulu itu Sukajadi, Cicendo dan Andir. Sekarang udah mekar lagi, ada Sukasari ya. Jadi cabang Bandung Barat kalau istilahnya dulu kalau wilayah Bojonegara itu 4, Sukajadi, Cicendo, Andir, Sukasari. Itu. Kalau dilanjutkan ke
tokoh-tokoh di Andir sejak tahun 65 sampai 70 itu sudah memiliki 12 ketua. 12 ketua itu bukan 12 periode, ada yang 3 periode, ada yang 2 periode, itu termasuk Pali. Jadi udah mau menjabat yang kedua. Itu barangkali kaitan sejarah. Kalau detail khusus Jawa Barat, saya nggak mengutip khusus Jawa Barat, jadi mengambil kutipan dari Jawa Barat di Kota Bandung dan untuk cabang. Itu enggak terkaitan. Berarti pada awalnya itu pas masuk ke Jawa Barat itu berarti ada 3 ya Pak, yang tadi yang ke Kabupaten Sumedang, Iya. berarti itu dulu ya Pak, yang awal. Kalau di Jawa Barat sejarah pertamanya itu di Garut. Yang baca di Garut. Garut perkembangan Muhammadiyah lebih awal, Garut, Cirebon, nah lalu masuk ke Bandung. Pertanyaan selanjutnya itu mengapa Indonesia dapat menerima organisasi Muhammadiyah khususnya aktif dalam pendidikan dan sosial? Kalau yang saya pahami perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah lahir itu sebelum ada Indonesia. 1912 kan? Nah, jadi ketika itu Kiai Ahmad Dahlan dengan kemampuan membaca tafsir kontekstual gitu ya, untuk memajukan umat Islam yang hampir terbelakang, punya gagasan untuk mendirikan pergerakan yang disebut Muhammadiyah, bergerak pada pendidikan dan sosial awalnya kan. Ketika mendirikan Langgar Kidul di situ, terus menyantuni anak-anak terlantar, dan itu pendidikan itu dengan secara formal diberikan surat sertifikat atau SK dari pemerintahan Hindia Belanda. Waktu itu belum Indonesia kan, Hindia Belanda penguasa di negeri ini, di Nusantara ini. Jadi SK pertama itu berbentuk bahasa Belanda. Jadi ketika Indonesia lahir sudah otomatis Muhammadiyah sudah bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, sehingga banyak tokoh-tokohnya yang berpartisipasi dalam PKI, dalam apa untuk mendirikan kemerdekaan Indonesia. Itu udah banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang melibatkan diri. So, jaringan dakwahnya sebelum kemerdekaan itu udah tersebar di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan gitu. Ya, saya tambahkan lagi ya. Sebelum sampaikan bahwa Muhammadiyah lahir sebelum Indonesia itu ada begitu. Sehingga memang waktu kelahiran yang pertama itu mengundang reaksi dari mana-mana tuh. Bahkan ada sampai beberapa tahun ke belakang ada sinyalemen bahwa Muhammadiyah itu adalah agama baru gitu. Sehingga kan ada pernah kita ngadakan bagian di Bodas ya, di Pangalengan itu. Saya ditanyakan kondisi umat Islam di sana gitu kan ya. Tapi alhamdulillah semuanya Islam, NU hanya ada aja Muhammadiyah aja gitu. Dia mau dalam garis Islam gitu. Demikian ya. Nah padahal ya kenapa Muhammadiyah diterima di Indonesia atau Indonesia menerima Muhammadiyah? Jadi pertama itu kelak lahirnya pertama Muhammadiyah. Sampai beberapa tahun ke belakang tokoh Muhammadiyah kita berbicara Muhammadiyah malah Indonesia itu aja malah Indonesia. Karena para pejuang itu mereka Muhammadiyah sampai terakhir Bung Karno termasuk host kekurangan atau itu belajar di Muhammadiyah. Bahkan ya, barangkali ini sejarah ya sudah dilupakan. Kalaulah Soekarno diperbolehkan waktu itu, dia meninggal ingin pertimbangan untuk negara Muhammadiyah. Acakin mengakuinya Muhammadiyah begitu. Jadi Muhammadiyah otomatis diterima oleh kalangan, apalagi pergerakan sampai hari ini. Di Muhammadiyah itu ada yang disebut dengan PHIWM. Ya. Tolong ceritakan Pak, apa itu PHIWM dan kapan didirikannya PHIWM tersebut? Ya. Jadi gini, yang dimaksud dengan PHIWM itu pedoman hidup Islami
warga Muhammadiyah. Nah, itu berbentuk buku kecil, istilahnya panduan keseharian warga Muhammadiyah untuk menunaikan cara beribadah, bermuamalah, bertetangga, dan artinya interaksi dengan lingkungan, dengan warganya, dengan tetangga, dengan umat yang seagama maupun tidak berbeda agama, serta dengan alam. Jadi hablum minanas, hablum minallah, hablum minal makhluk, dan yang lainnya. Dan di situ dipandu dengan buku kecil yang diberi judul PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Kalau berdirinya kapan? Ini ya buku barangkali terbit ya. PHIWM yang ini dibukukan waktu ketua Pak Din Samsudin. Jadi udah berapa periode ke belakang ya, waktu Pak Ketua Din Samsudin ya. Nah, itu. Atau malah sebelumnya Pak Buya Sapi di Almarhum Buya Sapi Ma'arif, itu diterbitkan dan disebar ke cabang-cabang untuk jadi pedoman hidup. Nah, kalau untuk kapan mulai diterapkan buku tersebut, maksudnya di masyarakat itu kapan diterapkan bukunya? Jadi seluruh aktivitas pedoman itu memang diterbitkannya dari mulai kita berdiri, kemudian Nanti kalau dirunut, dirangkum gitu ya, dan sebarang. Jadi tidak mengenal kapan mulainya, ya. Karena setiap bentuk, jadi ada ART macam gitu kan, ada himpunan tadi, itu terbit aja dari pisah, itu disebar ke disebar ke masyarakat, gambarnya langsung setiap wilayah di dropping ya, banyak gitu. Wilayah mendropping berapa banyak wilayah kita. Jadi tidak mengenal istilahnya kapan gitu ya. Jadi semenjak diterbitkan langsung hanya ada perubahan-perubahan biasanya itu dirubah pada tahap muktamar pertama atau apa namanya yang membentuk tadi itu. Selanjutnya itu di dalam pedoman hidup itu ada 11 indikator. Apa 11 indikator tersebut di dalam PHIWM khususnya di VCMA? Jadi secara garis besarnya tadi yang PHIWM itu kalau indikator yang dimaksud 11 ya saya juga belum paham gitu ya, yang mana dari PHIWM. Pedoman itu pedoman hidup berorganisasi, berkeluarga, di situ yang ada dalam materi isi itu. Jadi sebagai pimpinan, tuntunannya gimana, sebagai anggota tuntunannya gimana gitu. Sebagai warga sendiri, yang anggota atau jemaah, ada tuntunannya. Siapa saja yang berperan aktif dalam PHIWM tersebut? Kalau itu kan sebuah buku pedoman, jadi yang merumuskannya dari tim penulis, termasuk tim penulis di situ dulu tuh yang menjadi ketua sekarang Pak Edar Nasir diantaranya. Ada beberapa tokoh termasuk Pak Amin Rais atau tokoh yang dulu mereka pada aktif di nulis di Suara Muhammadiyah, di majalah Suara Muhammadiyah. Jadi merumuskan panduan buat warga Muhammadiyah itu seperti itu. Jadi ya, kalau disebut yang aktif mereka para penulis dan pemikir di pimpinan pusat Muhammadiyah. Latar belakangnya ya pendidikan yang para dosen-dosen di Jogja gitu. Itu ya berdasarkan dari
Quran dan hadis yang telah dituliskan dengan pintar gitu dan sebagainya. Bagaimana implementasi KHIWM di PCN? Nah, implementasi di cabang di cabang Andir itu ada kegiatan pengajian malam Selasa dan malam Jumat. Beberapa waktu itu diterbitkan berbentuk buku, kita kaji setiap malam Selasa malam Jumat dengan yang Ustadz dan beberapa pimpinan dan beberapa warga. Jadi sebelum mengaji Quran, tadarus atau ngadres itu membacakan PHIWM. Jadi dibacakan melalui warga Muhammadiyah itu pertama ini dan sebagainya. Jadi itu bagian sosialisasi untuk dipahami, lalu ya diimplementasikan dalam keseharian masing-masing warga Muhammadiyah. Itu berupaya implementasi. Di dalam Muhammadiyah juga ada yang disebut, ya tadi Pak MADM tersebut, lalu akan dimaksud dengan MADM, dan apabila MADM ini merupakan organisasi, siapakah tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam MADM tersebut Pak? Jadi Muhammadiyah itu secara organisasi biar teratur membuat sebuah tuntunan itu di antaranya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah ada di dalamnya itu mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nah, dalam mukadimah itu disampaikan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi yang gerakan amal ma'ruf nahi mungkar dan bergerak di bidang pendidikan sosial, terus untuk mencapai tujuannya menjadikan masyarakat Islam yang utama ya. Lalu di situ dikutip bukan ya sumpah kayak janji ya, kutipan raditu billahi robba bil sabila. Sebelumnya diawali dengan syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu merupakan bagian dari isi diantaranya isi dari mukadimah di Masyarakat Muhammadiyah. Jadi itu tuntunan sebelum poin-poin mengenai anggaran dasar Muhammadiyah. Jadi itu merupakan program di Muhammadiyah itu sendiri, anggaran dasar. Anggaran dasar itu bukan program, tuntunan ya. Anggaran dasar itu panduan. Jadi jangan sampai warga Muhammadiyah atau anggota Muhammadiyah itu melenceng dari tuntunannya. Anggaran dasar itu tuntunan. Ketika kayak kalau kita sebagai umat Islam tuntunannya Quran dan hadis. Nah, anggaran dasar Muhammadiyah itu tuntunan untuk warga Muhammadiyah agar tidak salah arah. Kita menetapkan diri masuk di Muhammadiyah, menerima anggaran dasar Muhammadiyah itu sebagai tuntunan keorganisasiannya. Apa yang dimaksud dengan kitab dan apa saja isi di dalam kitab tersebut Pak? Kitab itu awal berdirinya sebuah institusi awal berdirinya, sehingga kapan didirikan yaitu disebutkan dengan jadi kita perjuangan agar tidak keluar dari patokan-patokan yang ada di mulai dulu. Jadi yang dituang itu yang dari perjuangan Muhammadiyah secara Detail. buktinya yang diajarin berakidah Islam seperti tuntunan termasuk setiap pada negara kesatuan Republik Indonesia pada Pancasila dan sebagainya itu diusulkan. Dan
kalau misalnya tahun berapanya gitu di Indonesia kan mungkin bangsa Muhammadiyah juga atau bagaimana Pak? Terus kalau awal tidak dari awal berdirinya, jadi eh, dinamika organisasi berjalan. Nah, Dulu juga muktamar belum disebut muktamar, misal kongres, jadi dinamika itu berjalan. Jadi para pimpinan Muhammadiyah kan mengambil kebijakan dan merumuskan panduan-panduan, diantaranya tadi yang dari awal ada kayak dari Padima gitu ya, ada anggaran dasar menyertai Padima menyertai anggaran dasar, terus ada program keuangan. Nah, berikutnya juga nanti termasuk muncul yang tadi PHIWM begitu, perusahaan yang berkembang sudah dari awal ada gitu. Jadi berkembang sesuai dinamika organisasi itu berjalan. berarti Hikos juga masih aktif berperan dalam kehidupan masyarakat saat ini ya Pak? Ya, kalau ada mungkin seperti kitab sucinya itu pendukung para pendukungnya, penyertanya itu matan keyakinan, itu perjuangan, PHGM, terus konsep Darul Ahlus ada yang merumuskan insan sendiri. Sekarang ya konsep Islam berkemajuan ya. Yang terakhir membuat dari ahli-ahli hisab di Muhammadiyah membuat KHGT kan ya, kalender Hijriah Global Tunggal. Itu termasuk yang Muhammadiyah merespon perkembangan yang ada sesuai dengan kemampuan berpikirnya para pimpinan untuk kepraktisan penghitungan kalender Islam, sehingga dibuat KHGT kalender Hijriah Global Tunggal ini. Walaupun masih banyak yang ya belum menerima, dan itu Muhammadiyah intinya telah membuat sebuah karya untuk bisa lebih berkembang lagi. Bagaimana awal mula kepribadian Muhammadiyah terbentuk dan siapa yang pertama kali merumuskan kepribadian Muhammadiyah? Kalau nggak salah waktu pimpinan Bapak Buya Sultan Mansur yang di Surabaya, kemudian Muhammadiyah itu yang merumuskan kepribadian Muhammadiyah. Buya Sultan Mansur. Sedikit nambahin pertanyaan terkait ke pribadi ini Pak. Untuk di PCM sendiri apakah kepribadian Pak Mario ini sudah terlaksana dengan baik belum, atau mungkin ada beberapa hambatan yang belum tercapai? Pada dasarnya keseluruhan itu sudah terimplementasikan gitu ya ini. Contoh kita hanya dari LKDM ya, maka apa undang-undang dasar, kemudian sampai ada HRT-nya gitu kan, kita melaksanakan itu. Paling tidak 5 tahun sekali ya di dalam musyawarah kita berperan ke arah sana gitu. Dan tentang petan keyakinan tadi kan perubahan Islam ya, itu kita laksanakan dengan itu lagi supaya warga Muhammadiyah secara konsekuensi harus mengikuti semua, dan pribadi aja pun jelas akan melakukan sana. Jadi makanya itu katakanlah kalau dalam cara beribadah atau cara beribadah gitu, itu ada tuturannya. Kita harus manakala ada barangkali yang melanggar atau apa, itu merusak semacam kita apa namanya diskusikan juga itu, kita berikan pengertian tidak aja otomatis tidak diaplikasikan, diimplementasikan ya dalam kehidupan apa yang berjalan. Pandangan Bapak itu terkait MKCH itu apa Pak? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Kita hidup Muhammadiyah. mantan ya ibu lah hidup MKCH. Pertanyaan selanjutnya, apakah berarti kan tadi kalau misalnya PCM ini, maksudnya PCM ini hadir itu mengimplementasikan seluruh aturan-aturan Muhammadiyah gitu ya Pak? Iya. Berarti kalau misalnya PCM hadir juga ini mengimplementasikan atau mengikuti MKCH juga kan? Iya, dari mulai apa yang bilang, jadi yang memberi tidak ada apa ya, pembangkang yang nggak ada,
nggak ada. Sekitar kemarin kan Tri kita ya, tanggal 21 ya, 20 itu kan. Seluruhnya yang 21 itu pertanyakan pemulihannya, bener nggak ini pemulihannya? Untuk mengimplementasikannya, contoh di PCM ini tuh menjadi khotib atau ada lain lagi? Tuntunan tadi dari Ya. ADART, dari NKCH, dari Ya. PHNDM Ya. kan berprosesnya kan banyak banyak metode, banyak cara dengan pendidikan itu ada yang jalur pendidikan formal kayak di sini ada SMP dan TK. TK-nya penerapan pedoman hidup warga Muhammadiyah itu di tingkat TK seperti apa ya dirinya dibimbing dibina dalam pendidikan pemahaman Muhammadiyah gitu ya, dari tata cara berdoa, beribadah gitu. Di SMP sama begitu di jemaah juga, di jemaah pengajian kita tuntunan ibadah itu disampaikan dalam pengajian. Tata cara sholat Muhammadiyah itu gimana kan gitu. Nah itu merupakan penerapan tuntunan bulan tadi. Apa yang Bapak ketahui terkait WhatsApp ini sendiri, Pak? Alhamdulillah. Jadi outcome itu adalah ada untuk Muhammadiyah itu ada komunitas ya. Kita itu ibu-ibu Muhammadiyah kayaknya. Yang di kalangan pemudanya ada pemuda Muhammadiyah. Kemudian dan juga nasihatul Isya pemimpinnya. Yang di kalangan padanya ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Itu belakangan ada tahun baru ya, belakangan itu namanya sudah perkembangan zaman IMN Ikatan Masjid Muhammadiyah. Kemudian aktivitasnya otomatis kan itu adalah untuk menangani atau mengikuti perkembangan warga yang berkaitan dengan usia juga lah. Kemudian kapan didirikannya sesuai dengan ya kontongnya ada yang tadi itu. Ini diambil barangkali yang aktif sama sekali baru Aisyah. Ya, mudah-mudahan hanya aktivitasnya agak kurang gitu kan. Kemudian nasihatul Isya juga ada, tapi tidak masih mengikuti kegiatan orang tuanya. Pertanyaan selanjutnya itu di mana saja platform tersebut itu berpartisipasi atau bergerak? Ya. Bergerak yang pasti saya sampaikan baik di internet ya, baik pertanyaan daripada uang Indonesia. Dan di luar mengikuti kegiatan pemuda dan pemudi gitu. Kalau Aisyah barangkali terlibat dalam kegiatan PKK di tingkat kecamatan. Kalau PCM ya, kalau kelurahan di dekat ranting dan kelurahan. Jadi ada perannya di setiap tingkatan itu ada. Itulah yang mengikuti dia sesuai dengan tanahnya gitu kan. Yang pertanyaan selanjutnya itu apa yang Bapak ketahui terkait amal di Islam Muhammadiyah dan kapan amal Islam Muhammadiyah itu dibangun? Jadi Muhammadiyah yang pertama dan utama sebenarnya pendidikan. Pendidikan itu meliputi jenjangnya dari jenjang tinggi sampai TK. Nah, di sini ada penanggung jawab masing-masing. Jadi untuk perguruan tinggi itu dipegang oleh wilayah baru antara wilayah. Tidak Jabar wilayah. Hanya kita yang Jabar kan. Kemudian untuk tingkat SMA ya kota kenal sampai oleh kota. Oleh kota. Ada SD baru ada TK dan TK kan. Jadi keterkaitannya ke situ. Nah, kapan berdirinya ya sesuai dengan kondisi dari
daerah masing-masing. dari masing-masing. Kalau dari awalnya ya sudah dulu lah barangkali ya sudah berhubungan dengan diri. Gitu. Satu itu, keduanya adalah pantasuhan ya, itu terus abang sama dia juga gitu. Sama dia, yang mana bertanggung adalah yang ada di bawah bidang sosial kesehatan ASN. Majelis MPKS lah, jadi pembina kementerian sosial gitu kan situ. Berarti peran Aum itu tuh penting banget ya Pak di masyarakat, khususnya itu lebih tepatnya kayak untuk menyejahterakan masyarakat gitu ya Pak. Aum itu tergantung cabang nih. Yang cabang ada cabang yang punya SMA, SMP, SD ada. Ada juga yang punya supermarket, gitu kan? Enggak. Tergantung cabang dan kebetulan. Jadi yang belajar sama sendiri yang jadi Tambahin jadi Aum itu amal usaha Muhammadiyah yang sifatnya pengembangan organisasi baik dakwah atau ekonomi. Jadi ada Aum pendidikan, ada juga Aum yang berkaitan dengan ekonomi, misalkan pengembangan usaha atau koperasi atau baitul mal dan sebagainya itu. Yang sekarang yang menonjolkan di bidang pendidikan misalkan amal usaha Muhammadiyah yang menonjol di ekonomi. Ada yang bidang kesehatan. Jadi gimana kemampuan cabang dan sumber daya di sana yang ada, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya yang lainnya, misalkan ada yang pendidikan rumah sakit tingkat cabang juga, kayak di Jawa Tengah ada yang mendirikan sekolah dan ada yang mendirikan supermarket atau minimarket kayak di Sukajadi ya, KCM Sukajadi itu jadi usaha-usaha untuk secara internal mendanai organisasi, secara eksternal juga untuk kesejahteraan di lingkungan sekitar di masyarakat.